Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Billy Ramadan Bustomi, NPM 202213200110, program studi S1 Pendidikan Olahraga, semester 3 kelas A, STKIP Rosalia Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan makalah proposal usaha yang sudah saya buat, dan usahanya adalah bimbingan belajar. Usaha bimbingan belajar ini belum berjalan dan baru akan saya laksanakan. Saya terinspirasi dari ibu saya yang merupakan seorang tenaga pendidik sekolah dasar. Pada saat itu ada anak-anak SD kelas 6 yang akan melaksanakan ujian, datang ke rumah beberapa orang untuk melakukan bimbingan belajar. Nah, dari situ saya tertarik untuk coba membuka usaha sendiri. Makanya setelah itu saya banyak tanya-tanya oleh ibu saya, mulai dari cara kegiatannya seperti apa, dan sampai ke penghasilannya setiap hari berapa. Oleh karena itu, saya membuat proposal dengan judul Proposal Usaha Bimbingan Belajar yang saya beri nama Bimbel Anugrah. Yang pertama, latar belakang usaha saya adalah bimbingan belajar itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar yang dihadapi dan meningkatkan pemahaman belajar siswa sehingga tercapai tujuan belajar yang diinginkan. Jadi bimbingan belajar dapat membantu kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan soal serta dapat membantu menambah memahami mereka dalam materi-materi yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Kemudian menurut Saring Marsudi, bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Jadi selain untuk membantu kesulitan dan pemahaman siswa lebih baik, bimbingan belajar juga bertujuan untuk mencapai keberhasilan belajar yang optimal. Maksudnya pembelajaran mereka benar-benar bisa mereka pahami tanpa ada kesulitan-kesulitan yang berarti. Kemudian visi dan misi saya. Visi saya adalah mencetak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi pribadi yang unggul, berkompeten dan berakhlak terpuji dengan memberikan bimbingan belajar yang efektif dan efisien sehingga mampu beradaptasi dalam persaingan global. Misi saya memberikan bimbingan belajar yang unggul untuk kesuksesan siswa dalam akademik maupun non-akademik dan berakhlak terpuji. Selanjutnya mengembangkan metode dan pola pengajaran yang kreatif dan inovatif sehingga siswa dapat terus berkembang, menyediakan dan melayani program dan fasilitas memadai yang berkualitas baik dan terjangkau bagi semua kalangan, memberikan bimbingan belajar yang aktif, serta mengedepankan moral dan pendidikan karakter untuk memajukan pendidikan nasional. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat bagi anak-anak yang melakukan bimbel, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan akademik siswa, yang kedua membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, kesulitan-kesulitan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas PR atau tugas yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa sesuai minat dan bakat. Yang keempat, membentuk sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar siswa. Keenam, membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir, membantu siswa dalam memilih jurusan atau karir yang sesuai. Ini rata-rata di anak SMP yang terkadang bingung untuk memilih jurusan di tingkatan selanjutnya, yaitu SMA. Baik, untuk rencana usaha, karena usaha saya ini belum berjalan dan baru akan saya laksanakan, rencananya usaha ini akan saya buka di rumah saya sendiri yang berlokasi di Dusun 4, Desa Rolong-Sari, Kecamatan Natra, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya, untuk target konsumen, saya menerima anak-anak dari dua tingkatan, yaitu tingkatan SD dan SMP. Untuk SD dimulai dari kelas 4, 5, dan 6, dan SMP kelas 7, 8, dan 9. Untuk aspek pasar dan pemasaran, jenis produk usaha yang saya pasarkan merupakan bimbingan belajar dengan berbagai program dan layanan yang diantaranya bimbingan belajar menulis, membaca, dan beberapa mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, IPA, dan lain sebagainya. Jadi untuk pesaing, belum banyak pesaing dalam usaha bimbingan belajar ini. Jadi dapat memungkinkan saya mendapatkan siswa sesuai target yang saya inginkan. Kemudian untuk promosinya, promosi ini
penting karena usaha saya ini baru, dan agar banyak orang yang tahu kalau ada usaha bimbingan belajar di desanya. Cara saya mempromosikan usaha saya yang pertama dengan cara mulut ke mulut, yaitu dengan menceritakan usaha saya kepada tetangga, teman-teman, atau warga-warga yang saya temui di perjalanan. Jadi itu merupakan cara yang paling mudah dan tidak membutuhkan anggaran. Dengan begitu, setelah saya ceritakan beberapa hal tentang usaha saya, otomatis mereka akan memberikan berita tersebut kepada warga-warga atau anak-anaknya. Kemudian cara selanjutnya yaitu melalui internet dengan membuat pamflet dan disebar melalui platform-platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Karena juga di zaman ini hampir seluruh anak-anak sudah menggunakan handphone. Jadi ini juga salah satu yang sangat mudah saya lakukan untuk dapat mempromosikan usaha saya tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir, cara saya adalah dengan membuat banner dan akan saya pasang di depan rumah. Untuk tenaga pendidik, saya akan menggunakan tenaga pendidik dari saudara saya dan kalangan mahasiswa, teman-teman saya yang sudah kuliah semester 3 ke atas. Jadi tentunya mereka sudah menguasai dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya untuk jadwal pertemuan dalam satu minggu itu ada 4 kali pertemuan di hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya untuk modal yang saya butuhkan, karena ini merupakan usaha yang baru akan saya jalankan, saya belum mempunyai modal dan saya akan mengumpulkan modal tersebut. Modal yang saya butuhkan kurang lebih sekitar 7.360.000 dengan rincian beberapa peralatan dan perlengkapan yang saya butuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti meja belajar, kemudian printer, buku referensi, buku-buku mata pelajaran, buku tulis, penghapus, spidol, pena, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya untuk tarif per anak, saya menarifkan satu anak dalam satu minggu. Jadi pembayarannya setiap satu minggu sekali. Untuk anak SD itu 25.000 satu anak dalam satu minggu. Untuk anak SMP itu 30.000 per anak. Jadi semisal dalam satu bulan saya mendapatkan 10 peserta dengan rincian 6 peserta didik SD dan 4 peserta didik SMP, saya akan mendapatkan keuntungan 25.000 per anak dikali 6 anak dikali 4 minggu dalam satu bulan. Itu totalnya 600.000. Kemudian 30.000 dikali 4 anak SMP dikali 4 minggu dalam satu bulan, hasilnya 480.000. Berarti totalnya 1.080.000. Kemudian ditambah dengan biaya pendaftaran mereka 10 orang dikali 5.000 per anak, jadi 50.000. Jadi totalnya 1.130.000. Itu pendapatan per bulannya. Baik, jadi semisal dalam satu bulan saya mendapatkan 10 peserta didik dengan rincian 6 peserta didik SD dan 4 peserta didik SMP. Jadi pemasukan yang akan saya dapatkan adalah 25.000 dikali 6 peserta didik SD dikali 4 minggu dalam satu bulan, itu hasilnya 600.000. Kemudian 30.000 dikali 4 peserta didik SMP dikalikan 4 minggu dalam satu bulan, itu hasilnya 480.000. Kemudian ada tambahan dari pendaftaran. Jadi setiap peserta yang baru mendaftarkan dan peserta baru itu membayar 5.000 per anak dikalikan 10 peserta, karena ini 10 anak yang dalam satu bulan ya, berarti 50.000. 1.080.000 ditambah 50.000 adalah 1.130.000. Kemudian untuk honor tentor atau tenaga pendidik, saya memotong gaji per anak SD itu jadi 15.000 per anak. Jadi 15.000 dikali 6 dikali 4 per 4 minggu, jadi totalnya 360.000. Kemudian untuk anak SD saya mengambil untuk
honor tentor itu 20.000 per anak. Jadi 20.000 dikali 4 anak SMP dikali 4 minggu itu totalnya 320.000. Jadi dalam 1 bulan biaya honor tentor yang harus saya keluarkan adalah sebesar 680.000. Jadi laba bersih saya yang saya dapatkan adalah dari pemasukan dikurangi pengeluaran. Pemasukan saya tadi ada 1.130.000 dikurangi untuk honor tentor per bulan itu 680.000. Berarti sisanya adalah 450.000. Kemudian ada satu pengeluaran lagi yaitu biaya listrik, itu kurang lebih 100.000 per bulan. Jadi laba bersih saya setiap bulannya 350.000. Nah, 350.000 itu untuk mengembalikan modal saya yang tadinya 7.360.000 membutuhkan waktu 21 bulan kurang lebih. Jadi sekitar 1 tahun 9 bulan untuk mengembalikan modal saja. Nah, untuk gaji tentor atau tenaga pendidik tadi ada 680.000 itu dibagi 4 orang. Ya, karena setiap pertemuan itu berbeda-beda tenaga pendidiknya. Jadi 680.000 dibagi 4, 170.000 per bulan untuk 4 kali pertemuan. Sekian presentasi makalah proposal usaha yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga usaha saya dapat berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.